Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalilur Rahman, kelas IEA 24. Di sini saya akan menjelaskan step-step perula pada gambar yang telah saya ambil dalam pekerjaan. Untuk step 1 plus 4 karena lebih dari 90 derajat terus ditambah 1 karena bahu terangkat. Dan untuk hasilnya di sini sama dengan 5. Dan untuk step 2 plus 2 karena lebih dari 100 derajat ditambah 1 karena melintasi garis tengah tubuh. Dan untuk hasilnya yaitu sama dengan 3. Step 3 plus 3 karena lebih dari 15 derajat ditambah 1 karena bengkok, sama dengan 4. Step 4 ditambah 2 karena pergelangan berada di ujung jangkauan, sama dengan 2. Step 5 postur skor A 8. Dan untuk step 6 plus 1 karena postur statis. Step 7 plus 3 karena lebih dari 10 kg. Step 8 8 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 12. Step 9 plus 3 karena lebih dari 20 derajat terus ditambah 1 karena leher miring ke samping, sama dengan 4. Step 10 plus 3 karena lebih dari 20 derajat ditambah 1 karena tubuh miring ke samping, sama dengan 4. Step 11 di sini ditambah plus 2 karena kaki tidak didukung. Step 12 postur B skor 7. Step 13 ditambah 1 karena postur statis. Step 14 ditambah 3 karena lebih dari 10 kg. Untuk step 15 7 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 11. Rula skor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhanul Firdaus, kelas IEA 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang step by step rula dan reba pada foto yang saya telah ambil. Step pertama, di sini saya mengukur upper arm, terdapat 1 skor dan juga penambahan skor 1 dikarenakan bahu mengangkat ke atas, jadinya mendapatkan skor 2. Dan step kedua di sini saya mengukur lower arm, dapat skor 2 dan juga mendapat tambahan skor 1 dikarenakan posisi bahu bawah miring, jadinya hasil skornya 3. Step ketiga di sini saya mengukur waist, terdapat skor 3 dikarenakan posisi pergelangan tangan menekuk. Dan step keempat yaitu waist to waist, terdapat skor 1 dikarenakan kondisi pergelangan tangan berdiri. Dan step 5 yaitu terdapat skor 4. Mengapa mendapatkan skor 4? Karena di sini menghitung tabel A, yaitu hasil dari upper arm, lower arm, dan waist to waist dan waist to waist. Lanjut step 6 yaitu terdapat skor 1 karena dikarenakan pekerjaan dilakukan berulang kali selama 4 kali per menit. Lanjut step 7 yaitu dapat skor 3 karena beban lebih dari 22 lbs. Dan step 8 ini mendapatkan skor 8, di mana skor 8 di sini yaitu hasil dari step 4 sampai step 7. Dari step 4 sampai step 7. Lanjut step 9 yaitu mengukur next. Terdapat skor 3 dan juga penambahan skor 1 dikarenakan leher mengangkat ke atas. Jadi hasilnya yaitu mendapatkan skor 4. Step 10 terang. Terdapat skor 4 dan juga mendapat tambahan 1 dikarenakan
terang mengangkat ke atas. Lanjut step 11 yaitu length. Dapat skor 2 dikarenakan tidak ada penahan. Step 12 terdapat skor 7 dikarenakan kenapa mendapat skor 7 ini hasil dari tabel B, yaitu hasil dari step 9 sampai step 11. Lanjut step 13 yaitu mendapatkan skor 1. Lanjut step 14, di 14 di sini dapat skor 3 karena beban lebih dari 22 lbs. Dan step yang terakhir 15 yaitu dapat skor 11 karena dari step 12 sampai 14 yaitu ditambahkan, jadinya mendapatkan skor 11. Dan untuk hasil terakhir Rula di sini yaitu saya mendapatkan skor 7 dikarenakan yang berarti perlu adanya pengamatan dan penerapan perubahan. Lanjut kepada perhitungan step reba, yaitu step untuk muscle use score kita itu mendapat skor 1 dikarenakan posisi atau postur tidak dalam keadaan bergerak atau statis. Dan untuk force atau load score-nya kita itu mendapat angka 0 karena di sana di gambar tadi itu tidak ada beban. Maksudnya beban tidak lebih dari 2 kilo. Setelah itu postur A yang tadi kita peroleh yaitu 3 ditambah dengan muscle use score dan force atau load score. Jadi 3 ditambah 1 tambah 0 itu sama dengan 4. Dan nanti hasil 4-nya itu kita taruh di tabel C, yang dimana tabel C itu ada waist arm score dan next strung leg score. Hasil dari menilai posisi dengan metode Rula itu kita mendapatkan skor 3, yang dimana tadi skor 3 itu adalah posisi yang kurang enak. Jadi sebaiknya kita akan melakukan perubahan, yaitu sebaiknya layar laptop bisa lebih dinaikkan agar agar leher bisa lebih tegak. Yang kedua itu menggunakan bantalan pada tangan ketika mengetik, karena itu berguna untuk posisi tangan lebih tinggi, jadi tidak gampang kram lah. Step ke-13 itu kita mencari muscle use score, yang dimana kita itu mendapat nilai 1 karena kita anggap dari step 9 sampai 11 itu dalam posisi statis atau tidak bergerak. Dan untuk skor force atau load kita itu mendapatkan 0 karena beban itu tidak mencapai 2 kg. Jadi kita tambahkan yang dimana tadi step 9 sampai 11 kita mendapatkan skor 2, dan muscle use score kita mendapatkan skor 1, dan force load score kita mendapatkan 0. Itu kita tambahkan, berarti mendapatkan nilai atau skor 3 untuk next strung leg score. Hasil tersebut kita taruh di tabel C, yang dimana tabel C ini akan lihat tadi akan dilihat kembali dari skor waist armnya itu kan 4, next skornya itu 3.
Jadi kita itu mendapatkan hasil dari tabel C itu 3. Dan setelah kita scoring atau final skornya itu, Rula. Nah, di sini dan untuk step-step pada reba di sini, yang pertama step 1 plus 2 karena lebih dari 20 derajat, ditambah 1 karena leher membengkok, sama dengan 3. Dan untuk step 2 di sini plus 3 karena lebih dari 20 derajat, ditambah 1 karena tubuh membengkok ke samping, sama dengan 4. Step 3 sama dengan ditambah 1 karena kaki lurus. Step 4 postur skor A ditambah 6. Step 5 ditambah 2 karena beban lebih dari 10 kg. Step 8 skor A sama dengan 8. Step 7 sama dengan 4 karena lebih dari 90 derajat, terus ditambah 1 karena bahu terangkat, sama dengan 5. Step 8 ditambah 2 karena lebih dari 100 derajat Celcius. Step 9 sama dengan 3 karena lebih dari 15 derajat Celcius ditambah 1 karena bengkok, sama dengan 4. Step 10, 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 11. Postur skor B sama dengan 11. Step 11 kopling skor ditambah 2 karena pegangan tidak aman. Step 12, 11 ditambah 2 sama dengan 13 skor B. Step 13 ditambah 1 karena postur diam berarti reba skornya, sama dengan 11. Risiko sangat tinggi, perubahan wajib segera dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan yang berarti perlu adanya pengamatan dan penerapan perubahan. Lanjut kepada perhitungan step reba, yaitu step pertama dapat skor 2 dan juga mendapatkan tambahan skor 1 dikarenakan neck itu mengangkat, jadinya mendapatkan skor 3. Step 2 yaitu terang, dapat skor 4 dan juga mendapat tambahan skor 1 dikarenakan terangnya itu mengangkat, ditambah miring 1, jadinya mendapatkan 5 poin. Step 3 yaitu length. Length itu mendapat tambahan length itu terdapat ada skor 3. Step 3 yaitu mendapat skor 3. Dan step 4 yaitu mendapat skor 8. Mengapa mendapat skor 8? Dikarenakan hasil dari ada tabel A, yaitu dari hasil dari step 2 sama step 3. Dan step 5 itu dapat skor 2 dikarenakan beban lebih dari 22 lbs. Lanjut step 6 mendapatkan skor 10. Mengapa mendapatkan skor 10? Dikarenakan hasil dari step 4 dan juga step 5 itu ditambahkan. Lanjut step 7 yaitu dapat skor 1 dan juga mendapat tambahan skor karena bahunya itu mengangkat, jadinya skor 2. Lanjut step 8 yaitu mendapat skor 2 dikarenakan lengan
lengan atas itu. Lanjut step 8 yaitu mendapat skor 2, dan step 9 mendapat skor 2 dan juga mendapat tambahan skor dikarenakan pergelangan tangan mengangkat ke atas. Tambahan skornya itu 1, jadi hasilnya yaitu 3. Lanjut step 10 yaitu lock up posture, mendapat skor 4, dimana skor 4 ini hasil dari tabel B. Lanjut step 11 dapat skor 1 karena ada pegangan tetapi tidak ideal. Ada pegangan tetapi tidak ideal. Lanjut step 12 yaitu dapat skor 5. Step 12 dapat skor 5 karena pertambahan dari step 10 sama step 11. Dan step yang 13 terakhir yaitu dapat skor 1 karena gerakan diam dengan jangkauan kecil selama 4 kali dalam 1 menit. Terus ini tabel C, tabel terakhir, skornya 11 ditambah activity skor 1 menjadi 12. Tabel C skor 11 ditambah activity skor 1 menjadi 12. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui posisi menggunakan metode reba, yaitu yang pertama itu kita harus mencari tahu posisi dari leher, yang dimana ketika kita lihat dari posisi gambar ini, yaitu kita mendapatkan skor 1 karena di dalam foto ini kita bisa simpulkan bahwa ini memiliki 10-20 derajat. Karena dalam posisi ini lehernya ditekuk, jadi itu ada tambahan skor 1, yaitu hasilnya akan menjadi 2 untuk next posisinya. Yang kedua itu mencari tahu terang skor. Jadi kita lihat dari posisi leher, itu posisi leher sedikit menunduk sekitar 0-20 derajat. Jadi kita itu mendapatkan nilai atau skor 2. Untuk selanjutnya kita ke step 3, yang dimana posisi kaki di sini itu ditekuk berarti mendapatkan skor 2 karena tekuknya itu sekitar 30-60 derajat. Dan juga ada tambahan 2 skor menjadi 4 karena ditekuk ke depan itu sangat tekuk lah, sekitar 60 derajat. Dan kita beralih ke step 4, yang dimana hasil dari step 4 itu ialah hasil dari neck score, trunk score, dan leg score yang ditaruh di table, dan itu kita ketemu di angka 6. Jadi untuk postur skor A itu 6. Dan beralih ke step 5, yaitu kita itu melihat beban yang diangkat oleh di dalam foto tersebut itu sekitar 2 kg. Jadi kita itu untuk add force atau load score itu mendapatkan skor 1. Untuk ke step 6, kita itu hanya menambah postur skor A dengan force atau load score, yang dimana kita tadi itu untuk postur skor A mendapatkan nilai 6 dan untuk force
underscore itu mendapatkan nilai 1. Jadi untuk skor A itu sama dengan 7. Untuk step 7 kita mencari upper armnya dulu, yang dimana upper armnya itu setelah kita lihat dari foto itu kita mendapatkan nilai 4 karena posisi tangan itu kurang lebih 90 derajat. Bukan kurang lebih, tapi lebih dari 90 derajat. Jadi kita itu mendapatkan skor 4 untuk upper arm. Selanjutnya ke step 8 itu kita mendapatkan skor 1, yang dimana melihat dari posisi lengannya itu kurang lebih 6 sampai 100 derajat. 60 sampai 100 derajat. Jadi kita mendapatkan skor 1 untuk lower arm. Beralih ke step 9 yaitu with score. Karena di dalam foto ini untuk posisi dari tangan atau telapak tangan itu menekuk ke atas. Jadi dalam penjelasan di sini ketika posisi tangan menekuk ke atas itu mendapatkan skor 1. Jadi kita mendapatkan skor 1 untuk good score. Untuk step 7 kita mencari upper armnya dulu, yang dimana upper armnya itu setelah kita lihat dari foto itu kita mendapatkan nilai 4 karena posisi tangan itu kurang lebih 90 derajat. Bukan kurang lebih, tapi lebih dari 90 derajat. Jadi kita itu mendapatkan skor 4 untuk upper arm. Selanjutnya ke step 8 itu kita mendapatkan skor 1, yang dimana melihat dari posisi lengannya itu kurang lebih 6 sampai 100 derajat. 60 sampai 100 derajat. Jadi kita mendapatkan skor 1 untuk lower arm. Beralih ke step 9 yaitu with score. Karena di dalam foto ini untuk posisi dari tangan atau telapak tangan itu menekuk ke atas. Jadi dalam penjelasan di sini ketika posisi tangan menekuk ke atas itu mendapatkan skor 1. Jadi kita mendapatkan skor 1 untuk good score. Dan kita beralih ke step 10, yang dimana step 10 itu adalah hasil dari step 7 sampai 9 yang sudah diletakkan di tabel B, yang dimana hasil tabel B itu kita mendapatkan skor 4 hasil dari postur skor B. Dan step ke-11 itu coupling score, yang dimana coupling score itu pegangan yang dipegang oleh tangan dari foto tersebut itu sangat pas lah. Jadi kita untuk coupling score mendapat nilai 0. Jika ditotal dari postur score dan coupling score itu kita mendapatkan hasil 4 untuk skor B-nya. Dan untuk step ke-13 itu kita mendapatkan nilai 1 karena satu atau beberapa body itu bergerak per menit. Bergerak ya itulah. Jadi ketika dijumlah untuk tabel C score itu kita mendapatkan nilai 8 ditambah dengan aktivitas skor itu 1, berarti sama dengan 9. Nah, jadi kita untuk skor reba di sini kita mendapatkan skor 9, di mana 9 itu adalah posisi yang sangat sakit lah, sangat tidak sesuai. Jadi perlu ada perubahan.